Selamat malam rekan-rekan GPS yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita patut bersyukur karena kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji Tuhan. Begitu pula juga dengan teman-teman yang berada di rumah yang mungkin sedang live streaming atau sedang di perjalanan. Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum itu kita nyanyikan satu lagu yang mengatakan ku nyanyi haleluya. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami patut bersyukur karena di tempat ini kami dapat memuji nama-Mu. Begitu pula juga dengan teman-teman kami yang berada di rumah. Kiranya Engkau berkati di dalam ibadah kami pada malam hari ini,
dari awal hingga akhir agar dapat berjalan dengan baik. Kau berkati juga teman-teman yang mengambil bagian pada malam hari ini, tim musik, singers, tamborin, dan LCD. Kiranya Kau berkati di dalam kehidupannya agar selalu dapat senantiasa melayani-Mu di tempat ini, dan inilah menjadi doa kami pada malam hari ini, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Oke, kita akan lanjutkan ibadah kita pada malam hari ini. Kita nyanyikan satu lagu, Bangkit Serukan Nama Yesus. Saya ajak teman-teman yang berada di tempat ini untuk bangkit berdiri. Begitu pula dengan teman-teman yang berada di rumah. Masih semangat? Ya. Kita akan nyanyikan lagu Kukan Terbang. Bukan terbang
Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Hari Ini Hari Yang Telah Dijadikan Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu kita akan nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kaki. Seperti rusa rindu. Maaf.
kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, sebagaimana pujian yang sudah kami naikkan bersama-sama pada saat ini, merupakan penyembahan kami, permohonan kami kepada Tuhan bahwa saat ini ya Tuhan kami rindu dan haus untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menikmati firman Tuhan. Untuk itu Bapa, Tuhan tolong kami, supaya kami sungguh-sungguh dapat menyiapkan diri kami, menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, sehingga ibadah yang kami lakukan pada malam hari ini semua boleh berjalan dengan baik dan kami boleh memperoleh kekuatan bahkan pemahaman yang baru lagi sebagai anak-anak muda dalam kepengikutan kami kepada Tuhan. Ampuni kekurangan dan kelemahan kami Bapa. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa, saya percaya bahwa kita semua yang hadir pada malam hari ini, bahkan rekan-rekan sekalian yang sedang menyaksikan dan menikmati, mengikuti ibadah live streaming, ibadah Gerakan Pembawa Suluh Korps 2 Semarang, sedang menikmati sukacita karena ada waktu untuk kita beribadah pada malam hari ini. Dan selamat datang kepada rekan kita yang malam hari ini boleh bergabung bersama-sama dengan kita. Ya, kalau lihat dari kaosnya ada identitas ya, GPS Korps 1 Palu. Dan terima kasih karena pada malam hari ini boleh bergabung dengan kita. Apapun yang akan dilakukan, mungkin akan mengikuti pendidikan di Kota Semarang di Jawa Tengah ini. Mari selamat bergabung dalam GPS Korps 2 Semarang. Dan inilah kami sebagian dari Gerakan Pembawa Suluh, atau mungkin sudah sering di sini ya, tapi bagi kami menyambut dengan penuh sukacita dan selamat datang beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Nah, rekan-rekan sekalian yang diberkati oleh Tuhan, mari saya mengajak kita untuk melihat dan juga membaca firman Tuhan satu ayat di dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat. Kitab 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima. Rekan-rekan sekalian, mari kita baca bersama-sama kitab 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima. Sudah dapat? Oke, kita baca 1, 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, saya akan bacakan kembali. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini tema dari ibadah kita yaitu penguasaan diri, self control. Nah, kalau kita ya tadi di grup GPS saya sempat mau bertanya kepada rekan-rekan di grup GPS, bagaimana atau apa yang akan kita alami kalau kita tidak bisa menguasai diri. Tapi mungkin kita masih dalam kesibukan sehingga tidak sempat menjawab pertanyaan yang saya beri. Tetapi saudara-saudara, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu atau kita sering mengalami mungkin dalam kehidupan kita bahwa kita hidup dalam situasi yang selalu berubah-ubah. Ya. Sadar atau tidak sadar, kita pasti mengalami hal ini. Kita mengalami situasi yang sering berubah-ubah, di mana ada saat di mana kita ada dalam kondisi yang menyenangkan, tetapi seringkali juga ada dalam situasi yang tidak menyenangkan atau menyedihkan. Bahkan di saat-saat
ada masalah-masalah yang kita alami, seringkali kita terpancing dalam keadaan tersebut atau melihat kondisi-kondisi di sekitar kita, kita terpancing dengan keadaan yang kita lihat sehingga memberikan respon yang tidak benar, atau dalam hal ini seringkali membuat emosi kita tidak terkendali. Nah, inilah yang seringkali kita alami dalam kehidupan kita saat-saat ini. Ya, kalau kita buka media massa, kita buka berita-berita di media sosial, kita sering kali membaca atau melihat situasi sekarang ini seringkali tidak menyenangkan untuk kita lihat. Bahkan pada beberapa waktu yang lalu kita tahu, atau mungkin ada yang terlibat tapi saya terasa tidak ada di antara kita karena kita anak-anak Tuhan, ada yang karena terpancing dengan situasi yang terjadi di negara kita, akhirnya ikut terlibat dalam kegiatan yang tidak menyenangkan, ya, ada demo-demo yang akhirnya berujung pada hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu semua karena apa? Karena tidak bisa menguasai diri, apalagi sebagai jiwa anak muda, yaitu panas, ya, emosi atau semangat yang luar biasa yang seringkali membuat kita tidak menguasai keadaan dan terpancing dengan hal-hal yang tidak terkendali. Nah, rekan-rekan sekalian yang diberkati oleh Tuhan, oleh karena itu pada malam hari ini saya mengajak kita untuk belajar dari beberapa bagian firman Tuhan tentang apa sih manfaat penguasaan diri. Kenapa sebagai anak-anak Tuhan kita diajar, kita diingatkan untuk belajar menguasai diri kita, atau belajar supaya kita dapat mengendalikan diri kita untuk senantiasa hanya melakukan hal-hal yang tentunya baik, ya, baik untuk orang lain, baik untuk kita, apalagi baik di pandangan Tuhan. Nah, rekan-rekan sekalian, penguasaan diri apa itu? Tadi saya katakan penguasaan diri adalah self control, yang merupakan kemampuan untuk menyusun, untuk membimbing, untuk mengatur emosi dan mengarahkan perilaku yang membawa kita ke arah tindakan yang positif. Jadi self control, menguasai diri kita untuk kita melakukan tindakan-tindakan yang positif. Dan firman Tuhan hari ini kita akan belajar dua bagian saja. Bagaimana atau apa sih manfaat dari penguasaan diri? Kalau kita lihat dari pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dalam kitab 2 Timotius 4 ayat yang kelima, poin yang pertama mengingatkan kepada kita bahwa penguasaan diri akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Nah, penguasaan diri akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dalam 2 Timotius 4 ayat 5 mengatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kita tahu bahwa tulisan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, dan kita tahu siapa itu Timotius. Timotius adalah seorang muda, seorang anak muda yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita Injil. Timotius adalah anak rohani dari Rasul Paulus yang di masa mudanya, walaupun dalam kalau kita melihat firman Tuhan, Timotius ini adalah seorang yang pemalu, tetapi dia diingatkan dan juga menjadi pembelajaran penting bagi kita bahwa sebagai anak-anak muda, siapapun kita pasti kita akan dipakai Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sebagai anak muda maka kita diingatkan untuk dapat menguasai diri kita, karena penguasaan diri akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Nah, menguasai dalam hal apa? Ada banyak aspek yang dapat kita lakukan ketika kita menguasai diri, yaitu menguasai pikiran kita, menguasai tindakan kita, menguasai kata-kata kita, menguasai kehendak kita, dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan muda sekalian yang diberkati Tuhan, belajar untuk menjadi orang yang dapat menguasai diri supaya kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Kita
diingatkan bahwa itu sebenarnya membutuhkan proses dan harus dilatih terus-menerus sehingga kita dapat menguasai cara berpikir kita, cara bertindak kita, berkata-kata kita, berkehendak kita, dan lain-lain untuk menjadi apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bersama bahwa penguasaan diri itu ada di dalam 9 buah-buah roh di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23. Siapa yang hafal buah-buah roh? 9 buah-buah roh. Buah yang terakhir adalah penguasaan diri. Nah, di dalam kitab Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23 dikatakan bahwa buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi penguasaan diri itu adalah merupakan buah roh yang sebagai anak-anak Tuhan kita diinginkan Tuhan untuk memiliki yang namanya buah-buah roh itu. Karena sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak muda Kristen, kita ini adalah disebut sebagai ranting-rantingnya. Kita pasti ingat ada lagu sekolah minggu yang mengatakan buah-buah rohani itu kasih, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Ya, itu kita diajar bahwa kita ini adalah carang, ranting yang harus menghasilkan buah, dan salah satunya yaitu buah penguasaan diri. Dan kalau kita lihat dalam Amsal 25 ayat yang ke-28 mengatakan orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, apa maksudnya di sini? Yaitu bahwa kita diingatkan Tuhan, diingatkan melalui firman Tuhan bahwa kalau kita bisa mampu menguasai diri kita dalam segala hal, maka kita adalah orang-orang yang atau ranting-ranting yang senantiasa melekat pada pohon induknya. Pohon induknya itu siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Dan hal yang kedua yang dapat kita lihat apa manfaat dari penguasaan diri, kelanjutan dari poin yang pertama, yaitu supaya kita dapat berdoa. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, mari kita buka bersama-sama 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, poin penting di sini yang kita ambil bagaimana atau apa manfaat dari penguasaan diri, yaitu supaya kita dapat berdoa. Nah, kelanjutan dari poin pertama tadi, kalau kita sudah melekat dengan Tuhan, maka kita pasti punya hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu apa? Kita bisa berdoa dengan tenang, kita bisa bersaat teduh dengan tenang, kita bisa membaca Alkitab dengan tenang, dan ini yang Tuhan inginkan bagi kita sebagai anak-anak muda, supaya kita bisa menguasai diri kita, menjadi tenang dan bisa membuat kita dapat bersaat teduh, berdoa, membaca firman Tuhan dan kehendak-kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita tahu bersama Daniel, dia bisa menguasai dirinya sehingga ia tetap dapat berdoa dengan tenang sebagaimana yang biasa ia lakukan setiap hari. Kita baca dalam kitab Daniel. Nah, rekan-rekan sekalian, orang yang menguasai diri akan bersikap tenang sehingga ia mampu mengerti apa yang ia doakan. Jadi orang yang mampu menguasai diri itu akan bersikap tenang sehingga ia mampu mengerti apa yang dia doakan. Bayangkan kalau tidak bisa menguasai diri, apakah dia bisa tahu kalau dia sedang berhubungan dengan Tuhan? Dan hasil dari hubungan dengan Tuhan itu adalah mengucap syukur. Itu adalah orang yang dapat menguasai diri, yang dapat memahami bahwa ketika dia berhubungan dengan Tuhan, maka hasil yang akan dia peroleh bukan sebuah tuntutan, tetapi hanya pada sebuah pengucapan syukur karena hidupnya senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Nah, rekan-rekan muda yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini sangat singkat,
Tetapi 2 poin bagian firman Tuhan pada malam ini yang mengingatkan kita bahwa mari kita belajar, mari kita bertumbuh dalam penguasaan diri sehingga dapat membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, dan supaya ketika kita dapat menguasai diri kita, kita dapat memiliki hubungan yang baik untuk berdoa dengan tenang kepada Tuhan, sehingga menjalani masa muda kita dapat meraih setiap kemenangan-kemenangan yang Tuhan telah siapkan untuk kita nikmati. Jangan sia-siakan masa muda kita, jangan mudah marah, jangan mudah baper, jangan mudah terbawa emosi, jangan mudah sensi, ya anak-anak muda. Tapi marilah kita kuasai diri kita untuk senantiasa hidup tenang di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan bagian firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk kami senantiasa menguasai diri kami dalam menjalani hari-hari hidup kami yang penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, ujian-ujian, pencobaan-pencobaan dalam kehidupan kami. Ajar kami Bapa untuk dalam segala keadaan yang kami alami, kami tetap melihat bahwa Tuhanlah yang menuntun kami, memberikan hikmat kepada kami, sehingga ketika kami mengalami masalah-masalah dalam hidup kami tetap tenang di dalam Tuhan, dan kami pasti meraih kemenangan-kemenangan yang Tuhan telah siapkan untuk kami nikmati. Berkati kami semua anak-anak muda yang ada di tempat ini, bahkan yang sedang menyaksikan ibadah pada malam hari ini, dimanapun kami berada. Mungkin di antara kami orang tua juga, Tuhan berkati dan tilik hidup kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami ini, menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati pelayanan Gerakan Pembasulu di teritori Indonesia ini, berkati pelayanan di Korps 2 Semarang, dan biar nama Tuhan terus dipermuliakan melalui setiap pelayanan yang kami lakukan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi kiranya Roh Kudus Tuhan akan terus berbicara bagi kami untuk menjelaskan apa maksud Tuhan melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin acara. Haleluya. Ya, rekan-rekan GPS yang diberkati oleh Tuhan, ibadah pada malam hari ini telah berakhir, dan sebelum kita pulang kita akan mendengarkan beberapa informasi dari BPGPS biasa. Ya, untuk Jumat depan kita akan kembali lagi beribadah, dan bagi teman-teman yang rumahnya dekat mungkin bisa datang ke gereja untuk beribadah bersama-sama di tempat ini, dan bagi teman-teman yang rumahnya jauh bisa menyaksikan ibadah melalui live streaming. Dan bagi teman-teman mungkin yang telat untuk live streaming masih bisa untuk menyaksikan di YouTube GPS Korps 2 Semarang. Sebelum kita pulang, Ibu akan memimpin untuk doa. Ya, rekan-rekan sekalian, saya undang kita untuk berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya percaya bahwa kita telah menikmati berkat Tuhan, dan mari terus kuasai diri kita sehingga kita boleh menjadi anak-anak muda yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan saat ini pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.